mahasiswa STAI Madiun Pendidikan Agama Islam semester 6. Action. Disiapkan, Wisnu. Minasan. Hai, ini. Yosuke, play. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Benkyo surumaini isoni oinori shimasho. Sebelum belajar kita berdoa dulu agar diberi kelancaran. Doa mulai. Warimasu. Cakusaki. Baik, kita baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, hari ini anak-anakku kita akan belajar mengenai materi di sini micro teaching ya. Tema hari ini adalah larangan zina dan pergaulan zina bebas. Jadi ini untuk memenuhi tugas kuliah dari dosen Dr. Nani Nur Hidayat sebagai dosen pengampu dari mata kuliah micro teaching. Oke, segera kita mulai. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Ini profil saya, Supriyanto, kelahiran 87, riwayat pekerjaan seperti ini, PT Showa setahun, Guda di Jepang selama 3 tahun, terus lembaga pendidikan keterampilan Bogas sampai sekarang. Sekarang masih mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun. Prestasi yang pernah diraih diantaranya itu pidato bahasa Jepang, terus metodologi Kementerian Tenaga Kerja, dan juga juara 2 mengelola lembaga. Oke, demikian perkenalan dari saya. Ini yang nggak masuk siapa? Buddha. Gimana tuh? Siapa? No, Buddha. Masih tidur. Ya. Oke, absen cuma Buddha saja yang tidak masuk. Oke, tujuan pembelajarannya yang pertama agar kalian mengetahui larangan berbuat zina dan pergaulan bebas. Jadi agar kalian tahu bahwa itu dilarang oleh agama. Terus agar kalian mengetahui dampak dan akibat dari zina dan pergaulan bebas. Dan juga Anda nanti akan mempraktekkan ajakan atau jargon himbauan larangan zina. Bisa bentuk slogan, jargon tadi melalui strategi TV komersil atau iklan komersil. Pokoknya kata-kata yang menarik lah untuk dipraktekkan atau diberikan kepada masyarakat. Berikutnya, agar kalian dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh agar terhindar dari zina dan pergaulan bebas. Sampai sini paham? Paham. Ya. Wakarimasu kah? Wakarimasu. Sugi, selanjutnya. Oke, Indonesia, kita tahu bahwa negara kita penduduknya berapa? 257 juta jiwa, itu sangat besar sekali. Dan mayoritas penduduknya apa? Mayoritas Muslim atau beragama Islam. Tetapi ironisnya zaman now, zaman milenial, ya, banyak dekadensi moral atau turunnya nilai moral dengan adanya seperti apa? Tawuran, terus motor, pacaran, alit cilik misalnya ini kan, dan lain sebagainya. Padahal itu di dalam agama tidak boleh. Kenapa bisa itu terjadi? Nah, kita ingin mencoba menyelamatkan generasi bangsa kita agar kita paham bahwa mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, ini salah satu potret kalangan muda-mudi kaum milenial seperti ini. Nah, ini budaya belum nikah tapi pacarannya. Ini awal dari zina itu biasanya pacaran atau berdua-dua di tempat yang sepi atau gelap. Mas Zainal sudah pernah? Nah, tapi seneng ya pernah. Ya.
Ya, fakta pergaulan bebas dan pacaran di kalangan remaja Indonesia meningkat terus. Indonesia dengan mayoritas beragama Islam kok kayak gini ya, cerminan bangsa. Mungkin kalau di Jepang itu kan mereka kan tidak punya agama, maksudnya tidak beragama Muslim, ya bebas. Bahkan di Jepang itu apa kumpul kebo atau apa kan nggak ada yang melarang, karena memang agama nggak ada agama yang mengatur seperti itu. Beda kalau kita kan punya agama, kenapa kok masih seperti ini? Berdasarkan survei dari Komisi Nasional Anak, jadi survei itu ditanya satu persatu, jadi datanya, statistiknya, dan ya, 97% remaja SMP SMA pernah lihat film porno. Apalagi kalau internet sekarang kan HP itu sangat mudah sekali untuk browsing internet. Kemudian 93,7% pernah berciuman atau bercumbu. Ini sangat banyak sekali ya. Berikutnya 62,7% remaja SMP sudah tidak perawat lagi. Berikutnya yang ini sangat mencengangkan juga pernah aborsi 21%. Nah, ini sangat dekadensi moral di Indonesia sangat tinggi dengan data di sini. Oke, apa itu zina? Apa, Bud? Wisnu? What do you think about zina? Ya, intinya zina itu melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Lisensi ini SIM ini nikah. Tapi zina itu belum mengantongi gitu. Lisensi atau SIM untuk nikah. Secara biologis ya memasukkan laki-laki ke perempuan itu secara biologi, ilmu biologi lah. Tapi secara apa? Kita secara umum kan melakukan hubungan di luar nikah. Kalau pergaulan bebas apa? Dia melakukan hubungan lawan jenis kan, tapi ya belum terlalu dalam, maksudnya ya mau pacaran berduaan tadi. Jadi zina itu lebih dalam dari pergaulan bebas sih awalnya. Di pergaulan bebas sih ya pacaran itu kan. Paham? Paham. Ya. Terus dampak dan bahaya yang ditimbulkan apa saja? Yang pertama, otomatis sekolah bisa terganggu. Bahkan kalau telat itu bisa putus sekolah. Selanjutnya, karena telat tadi putus sekolah terus hamil di luar nikah, ya kan? Masa depan jadi suram, ya kan? Kalau yang paling dirugikan siapa? Perempuan lah, ya kan? Kadang sing lanange blayu. Saya ra tanggung jawab. Iki wis diajar Pak Mbok izin kabeh kan. Terus dia juga menanggung 9 bulan lebih mungkin. Untuk siswa perempuan harap hati-hati. Banyak garangan kata Mas. Berikutnya ada anak yang malu terus depresi mencari jalan pintas dengan aborsi. Ada yang minum obat-obatan terus apa? Minum Makan nanas. ya. Tapi juga dampaknya juga jelek untuk kesehatan. Ada yang meninggal juga kan, diurut gitu kan. Terus dua-duanya. Akhirnya karena belum siap, ada yang melahirkan itu dibuang kan. Banyak bayi yang terlantar. Itu dampak buruknya. Berantai. Jadi enaknya cuma sesaat, sak cerit, tapi lorone teko akhirat. Lama. Jadi itu dampaknya sangat besar. Apalagi kalian masih muda, masih sekolah itu belum siap secara mental, finansial gitu. Kan nikah itu butuh mental, kesehatan mental, finansial. Rabi saja ya butuh duit, mahar, terus resepsi pernikahan dan sebagainya. Apalagi kalau mau pengen anak juga butuh biaya. Oke, sampai sini paham? Dampaknya. Ya cowok ya berdampak, dia harus tanggung jawab sebenarnya. Itu yang bertanggung jawab, yang enggak lari biasanya. Bahkan ada beberapa tindak kejahatan diawali dari sini kan, cowoknya nggak mau tanggung jawab, biasanya ceweknya dibunuh atau diapakan. Itu banyak kan kasus kejahatan seperti itu.
dari awalnya pacaran tadi terus zina, terus hamil di luar nikah, ada yang aborsi dan sebagainya, terus timbul kejahatan yang lain. Ini adalah lingkaran setan, jebakan setan yang harus kita hindari. Paham ya? Berikutnya, dari paparan di atas, contoh-contoh ini, betapa bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh zina dan pergaulan bebas. Tidak hanya merugikan diri Anda sendiri, tapi juga membuat malu keluarga, mendapat dosa, merusak masa depan diri sendiri khususnya dan bangsa pada umumnya. Oke, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul zina innahu kana fahisatu wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Seperti itu. Coba Budi dibaca. Wala bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ini sebenarnya ada fahisa. Ini di internet agak suaranya di sini. Saya udah cek. Ayo, apa? Wisnu. Zainal. Wala takrobuz zina innahu kana fahisatu wa sa'a sabila. Intinya ini, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Berikutnya juga ditegaskan dalam surat An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zinatu waz-zani fajlidul kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'udkum bihima ra'afta fi dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma wa ta'ifatan minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah. Deralah di sini maksudnya apa? Dicambuk atau dipukul. Kalau di zaman Rasulullah pakai pelepah kurma. Deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan pada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Jadi itu, kalau ada hukuman untuk zina seperti itu 100 kali. Ini bagi yang jomblo, maksudnya belum nikah. Kalau sudah nikah atau muson itu malah dirajam. Tapi itu harus, syaratnya harus ada saksinya 4 orang. Saksi 4 orang harus melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau suami mendapati itu kan biasanya kalau susah mencari saksi biasanya video kan, dan dia berani sumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa apa yang dikatakannya itu benar, tuduhannya itu benar, dan bersedia mendapatkan hukuman atau seperti hukuman dari Allah langsung, azab secara langsung kalau berbohong, bahwa menuduh
memfitnah bahwa dia zina. Namanya li'an kalau suami menuduh perempuan. Jadi hukumannya secara fikih sangat besar, sangat berat. Paham ya? Jadi berikutnya, cara pencegahannya juga pendidikan agama yang kuat, ya, untuk mencegah zina dan pergaulan bebas. Dalil naklinya sesuai hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ali bin Abbasin radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiran namra'atun illa ma'aha mahrum. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Dia berkata, jangan sekali-kali seorang laki-laki berkolwat atau menyepi atau berduaan pacaran dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya. Mahramnya itu haramnya. Haramnya itu maksudnya nggak boleh dinikahi, berarti ada hubungan darah. Jadi arti bukan mahram, bukan muhrim, bukan haram, kan halal. Mahramnya, ada haramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya, ada haramnya. Haramnya maksudnya ada keluarganya, ya, seperti itu. Jadi tidak boleh berkolwat, pacaran, menyepi, berduaan di tempat manapun yang sepi. Nah itu menjerumuskan untuk zina. Oke. Berikutnya nanti saya kasih tugas, ya, dibuat berapa kelompok, ini 3 kelompok ya. Masing-masing membuat slogan atau slogan tentang larangan zina. Kalian membuat kayak di iklan itu loh, sama dari iklan Sprite ya. Sprite nyatanya green atau apa lagi ya contohnya. Sampurna hijau enaknya rame-rame, tapi itu dibuat nanti jargon agar masyarakat bisa menghindari zina. Nanti satu-satu maju ya, dan dibaca sendiri. Nanti kita nilai yang terbaik ya. Yang terbaik nanti dapat nilai yang bagus. Oke, contoh yang ini, say no to drug, say no to pacaran, pacaran no, prestasi yes. Ambil ekspresi ya nanti satu-satu. Saya kasih waktu 1 menit untuk menulis atau membuat jargonnya. Silakan dimulai sekarang. Satu-satu. Kalau tulis nah. Sudah selesai? Sudah. Dimulai dari saudara Zainal Arifin, silakan. Tetap maju tuh. Uangnya bagus dia. Zina nyatanya menyesatkan. Dosanya sampai tak terlewatkan. Hotel no, KUA yes. Itu kayak iklannya Sprite ya. Zina nyatanya menyesatkan. Dampaknya memberatkan. Berikutnya, Saudara Wisnu.
Jomblo itu hebat, bisa menahan syahwat. Daripada pacaran bisa kebablasan. Saya nutup pacaran. Hebat. Luar biasa. Jomblo itu hebat, bisa menahan syahwat. Daripada pacaran nanti kebablasan. Saya nutup. Jomblo itu hebat. Oke, jargon yang luar biasa. Jadi nggak ada ya Jones ini. Jones. Jomblo itu pilihan. Zina, enaknya sesaat, sengsaranya sampai akhirat. Nah ini sudah menginspirasi ya. Zina itu enaknya sesaat, memang sesaat, tapi sengsaranya sampai akhirat. Nanti siksanya sampai di neraka itu sangat pedih. Oke, demikian materi hari ini ya, bahwa kita juga harus memahami proses, jangan hanya melihat mawar itu indah, tetapi bagaimana duri yang tajam itu menghasilkan mawar yang indah. Jangan hanya melihat orang itu dari suksesnya aja atau hebatnya aja, tapi prosesnya gimana dia bisa hebat atau bisa sukses tadi. Domo arigato gozaimasu. Terima kasih. Otsukare sama